warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini jam ke berapa tadi harusnya ya? 78 kelas 7C. 78 kelas 7C. Kita sebelumnya semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia, ya, tak kurang suatu apa. Terus hari ini kita pembelajaran tentang yang ada di depan, yaitu elemennya adalah berpikir komputasi atau computational thinking, ya. Computational thinking, kalau dalam bahasa IT-nya CT. Jadi informatika elemennya computational thinking. Pembelajaran di semester 1 kelas 7. Kita akan mengupas dua tema utama, yaitu algoritma dan pengenalan pola, yang kedua representasi data biner. Nah, ini beberapa soal saya luncurkan ke kalian untuk menjawab lisan dan ada tambahan nilai nanti beberapa gitu ya. Acung saja enggak sah saya nunjuk. Tuh. Terus berikutnya dari tema yang ada di depan, jadi elemen berpikir komputasi itu ada dua subtema, yaitu algoritma dan pengenalan pola, yang kedua representasi data. Tujuan pembelajaran ini adalah mengenalkan algoritma pada kalian semua, ya, mengenalkan algoritma pada kalian semua, di mana kalian ini saat ini dalam fase D. Dulu di SD kalian kurikulum Merdeka atau kurikulum 13? 13 ya. Jadi kurikulum Merdeka baru kalian kenali di jenjang SMP, yaitu fase D. Kalau mungkin di SD namanya fase C, di TK itu fase B, kemudian di PAUD fase A. Jadi ini nanti siswa mampu menerapkan berpikir komputasional, tujuannya yaitu untuk menghasilkan banyak solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil, serta mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Ada yang tahu? Dulu pernah disampaikan beberapa kali, berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional itu apa? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Cari jawabannya buku paket boleh. Berpikir komputasional itu apa? Ya, nanti silakan tanya ya. Silakan jawab yang saya tunjuk. Berpikir komputasional. Pelan-pelan saja ya, yang penting nanti ya. Pakai rumusnya waktu itu. Ayo dikerjakan. Pelan-pelan nggak apa-apa. Dari buku itu gampang.
Silakan yang sudah dipresentasikan ke depan, jawabanmu itu apa? Lisan saja, nggak usah ditulis. Anggota kelompok mewakili. Ini remote-nya nggak tahu ya soalnya. Jadi yang soal berang-berang di seksama ya, kamu coba implementasikan di lembah coret-coretan. Ketika berang A 3 langkah ke kiri nanti terus dan sebagainya nanti dicek seksama. Ya, itu tema algoritma juga. Ya, silakan dipresentasikan yang sudah selesai. Adakah yang sudah selesai? Sudah selesai? Ada? Belum? Ya, saya tambah waktu 7 menit lagi. Mas, ini buku paket ya? Ini Mas. Kasih ya.
Ini ABC-nya yang mana ya, Pak? Ini kelihatan tuh. ABC yang ini. Oh, ngeblur tak buka file saya. Ada yang tulisannya ABC-nya ngeblur nggak? Berang-berang itu. Ada ya? Saya bukain soalnya yang bentuk ini. Soal A itu yang ada paling atas tengah. Berang-berang A. Terus B itu yang ada di ini lihat. Saya gerakkan mouse ini B. Ya. Terus kemudian ini F. Ini C ya ini C. Terus ini D. Nggak tahu kenapa nggak ada F. Ini D, terus ini E ya. E, D, terus C, terus ini G. Nggak ada F-nya ya. Selama itu tidak menguasai jawaban soal, biarkanlah.
Yuk dijawab. Yang soal ke-6 itu juga ditentukan data dengan 1010 ya. Jangan langsung dijawab 4 ruang yang kosong atau berapa ya. Tapi ada historinya. 101010. Soal yang kelima tentang pengenalan pola Bang. Ya, kamu tinggal keteraturannya seperti apa pola bilangan tambah 50, setiap suku bilangannya apa tambah 2 juta. Apa yang mau presentasikan duluan? Menjawab yang kenceng di sini. Tolong bilang kelas 7D. Kelas di kelas. Saya susul. Ada yang sulit. Sulitnya gimana? Soal berapa? Jadi sekali lagi 1, 2, 3, 4 itu algoritma dan pengenalan pola. Ya. 6 5 juga pengenalan pola. Soal ke-6 itu representasi data. Pengenalan pola ya, nanti maju wakili untuk mempresentasikan soal ke-1. Jawaban saya apa gitu aja, tulisan aja. Pinjam LKS, Mas.
LKS pinjem. Ya, Pak. Sudah selesai? Saya silakan yang maju duluan untuk mempresentasikan jawabannya. Kelompok mana, siapa dan siapa. Maju pertama. Ayo maju, silakan. Kelompok siapa, nama anggotanya siapa dan siapa. Ayo maju, silakan. Ayo presentasikan maju, menjawab. Ya, oke. Ya, karena waktunya sudah mau habis, kita tugas itu dikumpulkan nanti setelah ini. Kita refleksikan kembali. Coba perhatikan depan dulu. Kita refleksikan kembali apa yang kita bahas. Yang pertama, kita telah membahas tentang algoritma. Apakah algoritma itu berhubungan dengan informatika? Jelas. Seorang web programming, seorang web developer, seorang content creator memerlukan algoritma. Untuk apa? Menyusun langkah-langkah yang sistematis dan logis sehingga menghasilkan hal sesuai keinginan. Bagaimana jika algoritma tidak digunakan? Algoritma tidak digunakan, maka tidak dapat hasil yang maksimal. Kenapa? Urutannya ting jemplah, gitu ya. Terus yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu dalam sistem informatika adalah mengenali urutan sesuai dengan karakter dan platformnya. Contoh pengenalan pola tadi ada pola angka ya. Berarti itu dinarasikan sebagai suatu angka, nanti sistem
informasi atau informatika atau CPU atau PC itu akan memproses sesuai keinginanmu. Oh ini loncat 2, ini pola bilangan genap, ini pola bilangan ganjil. Itu ya. Terus yang kedua representasi data adalah mewakili hal yang keterwakilan data. Data di situ adalah bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2. 2 apa? 0 dan 1. Dia hanya mengenal 0 dan 1. Maka apapun yang kalian kerjakan, angka yang kalian hitungkan di sebuah alat informatika, baik itu HP maupun PC maupun laptop, di dalamnya dia tidak mengenal angka 3, 4, 5, 6, 7, enggak. Dia yang mentransformasikan keinginan kalian mengubah angka itu menjadi digit 0 dan 1. Ya, jadi asli angka yang dikenali untuk proses pekerjaan di sebuah CPU itu adalah 0 dan 1. Gitu ya. Terus kalian tolong itu nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan tugasnya, diambil salah satu, silahkan diambil dulu. Nanti kita setelah ini kita berdoa. Jadi apa yang kalian pelajari saat ini adalah algoritma sebagai langkah penyelesaian secara sistematis. Yang kedua, pengenalan pola sebagai keterurutan data, keterurutan data yang kompleks sehingga mudah diselesaikan dengan pengenalan pola. Yang ketiga, representasi data, keterwakilan data berupa bilangan biner 0 dan 1. Soal yang peminjaman uang berapa jawabannya? Berapa? Yang soal terakhir. Berapa jawabannya? 4 ya, betul ya. Paham ya? Jelas ya? Pak Tio mendengarkan menjelaskan jelas ya? Rencana PTS itu kan mandiri. Itu hasilnya tidak. Saya rencananya PTS-nya minggu depan. Oke, saya nanti saya umumkan mau yang urean atau mau yang pilihan ganda. Ya. Oke. Kalau sudah selesai dikumpulkan, silakan duduk, kita akhiri pertemuan ini. Ada yang berapa yang belum? Ya, berapa? Ya, silakan duduk. Ya. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Silakan di shutdown komputernya, di shutdown. Kita akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Diucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.